Saudara pendengar, kata pergi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kata tersebut membuat kita prima dan siap untuk pergi. Kata ini membuat kita memikirkan tentang masa depan, tentang prestasi. Salah satu hal yang paling penting yang Yesus pernah katakan dalam amanat agungnya yang berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Oke saudara, bersama saya Pendeta Eslo Manik dalam program Firman hari ini akan berbicara tentang perintah Tuhan Yesus, pergi. Selamat mendengarkan. Ya, saya mendapatkan penghiburan yang amat besar dari janji tersebut. Ia akan beserta kita, bahwa Ia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya, bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian, namun sebaliknya Ia akan selalu tinggal bersama kita. Amanat agung ini, pengutusan besar dari Yesus ini merupakan salah satu aspek kekristenan yang amat dalam dan penting bagi Anda dan saya. Yesus telah berkata di Yohanes pasal 20, "Sebagaimana Bapa telah mengutus aku, maka aku mengutusmu." Orang Kristen memahami itu bukan hanya bagi 12 rasul. Itu tidak terbatas loh saudara. Pengutusan itu bagi setiap orang yang menyebut diri Kristen. Bagi setiap orang yang menerima Yesus. Ya, ada paksaan yang otomatis lebih kuat dari permintaan. Sesungguhnya itu merupakan suatu tuntutan dari Yesus bahwa sekarang kita menyandang nama Kristus dan membagikan namanya dan meluaskan iman kita dalam kehidupan pribadi-pribadi lain untuk memuridkan mereka. Kata murid artinya menjadi seorang pelajar, artinya membentuk kehidupan Anda di seputar pengajaran Yesus. Itu artinya menumbuhkan pikiran Anda dalam cara tertentu, sehingga Anda mulai berpikir seperti Kristus berpikir. Bahwa Anda secara moral jadi seturut dengan harapan Allah dalam hidup Anda. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Namun Ia memberi kita Roh Kudus. Kuasa Allah ada di dalam diri kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Amanat agung ini merupakan sesuatu kegiatan yang benar-benar harus dilakukan di dalam hidup kita. Itu bukan sekedar sesuatu yang kita setujui. Bukan sekedar berkata bahwa Anda setuju, itu merupakan ide yang bagus kalau orang harus memperoleh berita tentang Yesus. Bukan. Itu merupakan sesuatu yang kita dan setiap orang yang datang kepada Yesus perlu secara aktif terlibat di dalamnya. Nah, ada dua jenis dosa yang dikenal di dunia ini, saudara. Kekristenan membedakan antara dosa yang dilaksanakan dan dosa karena kelalaian. Dosa yang dilaksanakan, misalnya Anda melaksanakan suatu pembunuhan, penipuan, dan lain-lain. Anda pergi dan melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau melanggar kehendak Allah. Dosa karena lalai adalah di mana Anda meninggalkan sesuatu yang seharusnya Anda lakukan. Ada tugas atau pekerjaan yang tidak Anda selesaikan. Ya, amanat agung dalam pikiran beberapa orang Kristen dianggap lebih sebagai kelalaian besar. Hal tersebut merupakan bagian iman yang tidak sungguh-sungguh ingin mereka kerjakan karena amanat tersebut memanggil mereka untuk menjadi verbal, memanggil mereka untuk mengenakan iman mereka pada lengan mereka. Katakanlah demikian, di mana setiap orang bisa melihatnya. Banyak orang lebih senang menyimpan iman mereka bagi diri mereka sendiri dan mengambil semua berkat Allah yang indah dan menyenangkan, namun bukan menjadi seorang yang berbicara baginya atau tidak secara agresif membagikan mengenai Yesus. Jika itu pola pikirnya, sesungguhnya bisa mempertanyakan ketulusan iman Anda. Kita diajarkan dalam Perjanjian Baru bahwa dengan percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulutmu kamu diselamatkan.
Ini bukan soal memilih salah satunya. Ini soal melakukan keduanya, dan ada beberapa sikap yang sungguh buruk yang lazim khususnya di antara orang Kristen Amerika Utara dan Eropa. Salah satunya adalah, ini bukan tugas saya. Biarlah para profesional melakukannya. Ada pendeta dan penginjil dan orang yang dilatih secara khusus. Biarlah mereka melakukan pekerjaan tersebut. Maaf, tetapi Anda tidak bisa demikian karena Yesus memberikan perintah ini. Ia memberikan kata pergi untuk setiap orang percaya. Di sisi lain, terlalu sering gereja dan juga para profesor dan pribadi-pribadi dengan gelar teologi mengatakan kepada jemaat, "Ya, saya tidak tahu apakah Anda memenuhi syarat. Mungkin Anda tidak bisa melakukannya dengan benar. Lebih baik biarkan kami para profesional yang melakukannya." Itu amat salah, dan kenyataannya pernyataan itu bersifat neraka loh. Bagi para pemimpin Kristen yang mengatakan bahwa orang percaya pada umumnya tidak bisa membagikan iman mereka karena mereka tidak fasih atau tidak terlatih dalam omong kosong, sampah, dan lain sebagainya. Setiap orang percaya mempunyai akses firman Allah di ujung jari mereka. Sekarang dengan jujur, kita sedang membicarakan negara-negara industri dan tempat-tempat di mana firman Allah itu lazim. Salah satu alasan Anda mendengar ini adalah karena Anda mungkin berada dalam sebuah negara yang hari ini mendengarkan di mana tidak ada ketersediaan firman Allah bagi Anda. Dan itulah sebabnya kami bekerja keras untuk menyampaikan firman Allah dalam pikiran Anda. Kami sedang berusaha membawa firman Allah kepada Anda agar Anda bisa mempelajarinya dan dengan demikian memenuhi harapan Yesus untuk pergi menjadi pemberita Injil, membawa kabar baik tentang Yesus. Ini merupakan salah satu aspek iman yang paling memuaskan, dan inilah yang orang-orang tidak ingin katakan tentang Yesus. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah pertobatan besar Anda. Itu adalah perubahan besar Anda dalam hidup Anda melalui Yesus Kristus yang membawa Anda pada pengutusan agung. Orang-orang yang ingin bungkam dan tidak mendiskusikan iman dalam Tuhan Yesus mereka tidak sungguh-sungguh memahami betapa fantastik dan betapa indahnya keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita. Jika Anda berhenti mempertimbangkan pengampunan dosa yang sepenuhnya, damai yang demikian besar, dan menjadi satu dengan Allah, dan tidak ada lagi serangan rasa bersalah pada pikiran Anda, jika Anda memikirkan janji bahwa Anda dibebaskan dari serangan iblis dan tidak takut berakhir di neraka, jika Anda memikirkan janji hidup kekal bersama Allah dalam tubuh kebangkitan yang mulia dan mampu membagikan ini dengan semua orang lain yang mengasihi Tuhan, bagaimana Anda tidak mau mendiskusikannya? Anda pasti tidak memahaminya jika Anda tidak mau membicarakannya. Ini merupakan hal terbaik yang pernah terjadi pada Anda. Anda perlu pertama-tama menyadari bahwa jika Anda telah dibaptis dalam Yesus, dan saya akan menganjurkan Anda, jika Anda sedang mendengarkan program ini dan Anda belum dibaptis, temuilah seorang hamba Tuhan dan dapatkanlah baptisan. Berikan Allah kesempatan untuk mengadopsi Anda masuk dalam keluarganya. Begitu Anda menyadari pertobatan ini dari Anda sebagai seorang pendosa yang jahat, seorang ciptaan yang tidak sempurna, yang dijadwalkan untuk dihancurkan, dan sekarang Allah cukup mengasihi Anda, membawa Anda masuk dalam pengampunannya, dan memulihkan Anda, membentuk ulang Anda. Ketika Anda sepenuhnya memahami hal itu, dan Anda menyadari bahwa seluruh masa depan dan kehidupan Anda telah diubahkan selamanya, dan ini merupakan karunia dari Allah, ya, lalu Anda akan dengan sukacita membicarakan hal ini. Itulah hal terbaik yang telah terjadi pada diri Anda. Dan dengan demikian secara alami Anda akan pergi. Anda tidak memerlukan seseorang menendang pantat Anda agar Anda pergi. Anda akan meluangkan waktu dalam firman Allah dan menyadari bahwa ini adalah masa depan Anda. Ini adalah tujuan iman Anda. Semakin Anda belajar, semakin itu datang dengan bebas, dan Anda hanya akan membagikan firman Allah secara alami karena Anda sedang meluangkan waktu memikirkannya dan berdoa mengenainya dan memikirkan kepada siapa Anda akan pergi menjelaskan kabar baik Yesus.
Lihat, inilah yang akan terjadi ketika Anda terus datang kepada Yesus Kristus. Anda akan mulai berpikir bahwa Anda harus membagikannya dengan rekan kerja Anda, bahwa Anda ingin mengatakannya dengan teman Anda yang depresi, dengan orang-orang yang nampaknya selalu terpuruk. Anda akan ingin pergi kepada anggota keluarga Anda dan mendorong mereka untuk datang kepada Yesus. Dalam artian, Yesus sedang memanggil Anda untuk bergabung dengan misi bersama dengannya. Anda sedang bergabung dengannya dan mencari dan menyelamatkan orang yang membutuhkan keselamatan. Tidak ada aktivitas yang lebih penting dalam hidup Anda. Yesus ingin Anda pergi dengan kabar baik bahwa Ia telah memberikan hidupnya agar Anda memiliki hidup kekal. Renungkanlah itu. Biarlah hal itu mengisi Anda dengan perasaan baik yang fantastik, dan kemudian mulailah pergi berbicara dengan seseorang, ceritakan, bagikan pada seseorang, dan lakukan dengan sukacita yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan Sang Pencipta, yang mendengar tangisan umatnya yang berada di lembah dosa. Tangannya mau selamatkan mereka yang di kegelapan menuju tempat yang terang. Siapa yang mau Dia utus? Inilah aku, di sini Tuhan. Ku dengar panggilan-Mu Tuhan. Aku mau pergi, pimpinku Tuhan, sebab ku mengasihi umat-Mu. Tuhan sudah mendengar rasa sakit umat-Nya. Dia cucurkan air mata karena kasih-Nya. Dia akan menghancurkan hati mereka yang keras, dan kasih-Nya diberikan kepada mereka. Inilah aku, di sini Tuhan. Ku dengar panggilan-Mu Tuhan. Aku mau pergi, pimpinku Tuhan, sebab ku mengasihi umat-Mu. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386 dengan format nama spasi nama FHI spasi asal spasi respon Anda. Akhirnya, saya Pendeta Eslamanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Roti yang baik Dia siapkan, hidupnya Dia berikan. Dia selamatkan semua siapa yang mau Dia utus. Inilah aku, di sini Tuhan. Ku dengar panggilan-Mu Tuhan. Aku mau pergi, pimpinku Tuhan, sebab ku Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.